Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan topik pembahasan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Topik tersebut akan dibawakan oleh Awala Aulian Akbar, Sahrian Agis Ramadan, dan Gabriel Kewel Naibaho. Apa itu demokrasi? Secara istilah, demokrasi ialah pemerintahan atau kekuasaan yang didasarkan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Bentuk demokrasi yang pertama, demokrasi langsung. Dalam hal ini, setiap warga diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan dan musyawarah. Kemudian adanya diskusi langsung antara pejabat pemerintahan dan rakyat dalam pengambilan putusan. Yang kedua, demokrasi tak langsung. Dalam hal ini, pengambilan kebijakan dan musyawarah dilakukan melalui badan perwakilan rakyat. Kemudian juga adanya pemilihan umum melalui sistem partai politik. Ciri negara demokrasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan dan musyawarah. Yang kedua, masyarakat demokratis dalam perwujudan budaya demokrasi. Ciri demokratisasi dapat digambarkan melalui siklus atau skema seperti berikut. Yang pertama, political and socio-cultural change. Dalam hal ini maka perubahan sosial budaya senantiasa terjadi dalam masyarakat dinamis. Yang kedua, never ending proses. Demokratisasi tidak akan pernah selesai, idealisme akan terus tumbuh. Yang ketiga, berlangsung secara evolusioner. Demokratisasi berlangsung secara bertahap, perlahan, dan sistematis. Yang keempat, proses perubahan secara persuasif. Demokratisasi berlangsung melalui musyawarah dan mufakat. Sistem politik demokrasi merujuk pada tatanan atau struktur baik dalam konteks pemerintah maupun masyarakat untuk menjalankan proses politik dalam suatu negara dengan saling menjunjung tinggi HAM, hukum, serta keadilan sehingga terbentuklah suasana dan budaya demokrasi dalam pelaksanaan kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia 1. Demokrasi parlementer atau liberal tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi parlementer atau liberal adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental dalam pemerintahan. Parlemen memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan peningkatan kabinet. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diganti jika tidak mendapat dukungan mayoritas. Demokrasi parlemen dianut oleh Indonesia setelah mengganti UUD 1945 dengan UUDS 1950 yang mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai bentuk negara. UUDS 1950 juga mengatur mengatur penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1950 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. 2. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang memberikan kekuasaan penuh kepada presiden sebagai pemimpin tunggal bangsa. Presiden memiliki fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan serta militer. Presiden juga dapat membentuk lembaga-lembaga negara sesuai dengan kehendaknya, tanpa melalui proses demokratis. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengatur pembentukan MPRS dan DPR GR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MPRS adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang dapat mengangkat dan memberhentikan presiden. DPR GR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang berfungsi sebagai lembaga legislatif yang dapat membuat undang-undang bersama presiden. Demokrasi terpimpin juga mengadopsi konsep NASKOM, nasionalis agama komunis, dalam politik. NASKOM adalah singkatan dari 3 aliran politik utama di Indonesia, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. 3. Demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila atau Orde Baru adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila
juga mengatur penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali dengan sistem multipartai terbatas. Pemilu di era Orde Baru hanya melibatkan 3 partai politik yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Demokrasi Pancasila juga mengutamakan pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional di berbagai bidang, seperti infrastruktur, industri, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat adalah demokrasi transisi atau reformasi dari tahun 1998 sampai kini. Demokrasi transisi atau reformasi adalah sistem demokrasi yang berusaha melakukan perubahan dari rezim otoriter ke rezim demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan media massa. Demokrasi transisi dianut oleh Indonesia setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tahun 1998 setelah terjadi gerakan reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi dan politik. Demokrasi transisi juga mengatur penyelenggaraan pemilu bebas dan adil dengan sistem multipartai terbuka. Pemilu di era reformasi melibatkan banyak partai politik yang bermunculan setelah dibukanya ruang demokrasi. Pemilu di era reformasi juga lebih transparan dan akuntabel karena adanya pengawasan dari masyarakat sipil dan media massa. Demokrasi transisi juga menghadapkan amandemen UUD 1945 yang memperkuat lembaga-lembaga negara dan hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen UUD 1945 mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi semi-presidensial dengan memisahkan fungsi eksekutif antara presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Amandemen UUD 1945 juga mengubah sistem pemilihan presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Lalu poin selanjutnya adalah prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Indonesia menganut prinsip berikut. Yang pertama, prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal dan tidak terbagi. Yang kedua, prinsip hikmat kebijaksanaan. Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia dalam mencari kebenaran atau rasionalisme. Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Yang ketiga adalah prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam. Yang keempat, prinsip perwakilan. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh Khoirul Muslimin. Rule of law. Rule of law dalam bahasa umumnya sering diistilahkan sebagai negara hukum. Negara hukum yang ialah negara yang mendasarkan segala bentuk tindakan dalam proses kehidupan, berbangsa dan bernegara sesuai dengan hukum yang berlaku. Ciri negara hukum ialah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan berdasarkan hukum. Yang kedua, kegiatan bernegara di bawah pengawasan kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, jaminan dan perlindungan HAM dalam konstitusi. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.